Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kontroversi viral yang lagi rame banget dibahas, yaitu soal institusi ekonomi baru Indonesia, Danantara. Kita bakal lihat langsung dokumen dan narasi yang bikin geger ini buat membandingkan secara objektif. Seberapa jauh sih bedanya antara ekspektasi yang dijanjikan ke publik dengan realitas legal yang terungkap dari sumber yang beredar. Pasti kalian sempat dengar kan narasi manis ini, Temasek versi Indonesia. Nah, ini tuh narasi publik yang dari awal emang kenceng banget dijual ke masyarakat. Istilahnya bikin kita semua punya ekspektasi selangit kalau Indonesia akhirnya bakal punya semacam lengan finansial negara yang super dikdaya. Sebuah institusi raksasa yang tugasnya khusus ngelola kekayaan bumi pertiwi buat kemakmuran kita bareng-bareng. Harapannya tuh kayak gitu. Biar diskusinya lebih enak dan terarah, kita bagi jadi 5 poin utama ya. Mulai dari visi awal Superholding Danantara, terus temuan dokumen legalitas swasta, lanjut ke perbandingan BUMN melawan korporasi swasta, risiko kehilangan pengawasan publik, dan ditutup dengan tuntutan transparansi pemerintah. Sip, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu soal visi awal Superholding Danantara. Nah, yang menarik banget dari sini adalah di awal publik tuh dijanjikan sebuah institusi super holding raksasa. Fungsinya buat konsolidasi aset-aset negara yang super besar, jadi semacam benteng pertahanan ekonomi nasional gitu loh. Manajemennya juga digadang-gadang bakal profesional demi kesejahteraan bersama. Poin-poin ini sukses banget bikin kita punya standar harapan yang tinggi soal kedaulatan nasional dan perlindungan kekayaan negara. Disinilah ekspektasi itu kebangun kuat banget. Tapi tunggu dulu, kita lanjut ke bagian kedua, temuan dokumen legalitas swasta. Menurut penulis dari tulisan viral yang jadi sumber kita ini, ada dokumen rahasia yang bocor. Dan isinya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini ternyata resmi terdaftar sebagai perusahaan swasta, bukan badan usaha milik negara atau BUMN. Penulisnya nekenin banget kalau ini bukan sekedar salah urus administrasi biasa. Buat mereka, ini kenyataan yang bikin syok, yang otomatis ngubah janji-janji besar di awal tadi jadi semacam lelucon murahan. Dari temuan itu, sang penulis narik satu kesimpulan yang mereka sebut sebagai swastanisasi negara. Jadi gini, konsep ini merujuk ke kekhawatiran kalau negara tuh lagi diprivatisasi. Penulisnya ngelihat status legal swasta ini sebagai sinyal kuat kalau aset-aset negara lagi diotak-atik secara hukum biar bisa dikelola ala korporasi swasta. Yang mana, menurut kacamata mereka, ini sama aja negara lagi pelan-pelan ngelepasin kedaulatannya. Terus kenapa status swasta ini jadi masalah besar? Kita bahas di bagian ketiga, BUMN vs korporasi swasta. Dan ini benar-benar ngasih gambaran yang kontras banget. Kalau BUMN itu kan tunduk sama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, wajib diaudit BPK, dan diawasi ketat sama wakil rakyat di DPR. Nah, di sisi lain, kalau perusahaan swasta, ya cuma tunduk sama hukum perseroan terbatas biasa. Dan yang paling krusial, mereka dilindungi sama aturan kerahasiaan korporasi. Jurang perbedaan inilah yang dikritik abis-abisan sama sumber kita. Lebih jauh lagi, penulisnya juga nyorotin soal tameng kerahasiaan korporasi ini. Bayangin aja, dengan status swasta, entitas ini secara hukum punya hak buat nutup rapat-rapat pintu informasi dari publik. Mereka gampang banget pakai dalih, wah ini rahasia dapur perusahaan nih, buat ngehindar dari transparansi. Jadi, argumen utamanya adalah kerangka hukum ini tuh kayak pelindung yang emang disengaja buat lari dari akuntabilitas publik. Hal ini otomatis ngebawa kita ke poin keempat, risiko kehilangan pengawasan publik. Teks viral tersebut ngelempar satu pertanyaan esensial yang ngena banget. Siapa yang diuntungkan? Coba dipikirin deh, gimana ceritanya aset, kekayaan, dan proyek strategis yang nyangkut hajat hidup jutaan orang malah diserahin ke entitas yang secara hukum berstatus swasta. Pertanyaan ini ngajak kita buat benar-benar mikir kritis soal motivasi di balik layar struktur legal ini. Penulisnya nggak cuma nanya, tapi juga ngejabarin ketakutan mereka secara spesifik. Mereka nuduh kalau struktur kayak gini bisa aja dipakai buat kabur dari audit publik, mempermudah aliran kekayaan negara ke kantong segelintir elit, sampai nyiptain celah hukum yang aman buat transfer aset. Puncaknya, mereka mengklaim kalau ini tuh metode yang super rapih buat meminjam istilah mereka, melelang kedaulatan secara eceran tanpa bikin kegaduhan hukum. Ngeri ya? Makanya nggak heran kalau tulisan itu sampai ngeluarin tuduhan yang tajam dan politis banget, karpet merah untuk oligarki. Menurut teks tersebut, apa yang kita saksikan sekarang ini seolah-olah cuma panggung sandiwara. Di depan, pidatonya berapi-api soal nasionalisme, tapi di belakang layar, ada penandatanganan akta yang diam-diam ngasih kunci kekayaan alam Indonesia ke struktur swasta yang susah dilacak. Harap diingat ya, ini adalah narasi keras dari sumber teks tersebut, yang nunjukin ketidakpercayaan publik yang lumayan dalam.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, tuntutan transparansi pemerintah. Bagi penulis tulisan ini, bocornya dokumen tersebut bukan sekedar urusan bisnis biasa. Ini tuh digambarin kayak alarm bahaya berkekuatan penuh. Publik benar-benar dilarang nganggap ini sebagai hal yang biasa-biasa aja. Karena yang dipertaruhkan ini aset negara loh. Penulisnya bahkan sampai narik benang merah ke isu lain, kayak soal klaim dipinjamkannya ruang udara kita ke radar Perancis. Di mata mereka, ini semua adalah langkah berurutan menuju kepemilikan korporasi atas sebuah negara. Jadi publik sama sekali nggak boleh tinggal diam. Sebagai respon, teks viral itu nyampein tuntutan publik yang spesifik banget. Mereka minta pemerintah secepatnya ngasih penjelasan yang jujur dan gamblang. Nggak perlu lagi dia pakai retorika bersayap atau sekedar alasan politis. Yang paling utama, klarifikasi soal ketidaksinkronan yang fatal banget antara narasi superholding negara yang dijanjiin dengan dokumen legalitas swasta yang bocor itu. Sebagai penutup, sumber kita ini ngasih sebuah pernyataan yang bertenaga banget. Kedaulatan tidak bisa dikontrakkan. Kalimat ini benar-benar ngunci tesis utama dari protes mereka. Buat sang penulis, tanah, air, dan semua kekayaan alam kita itu mutlak milik bangsa, bukan milik PT atau korporasi manapun. Dan pastinya, negara ini nggak diciptakan buat diswastanisasi. Yang pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan krusial buat direnungin bareng. Kira-kira, mampukah pemerintah menjembatani jurang yang sangat lebar antara janji publik tentang Danantara dengan realitas legalnya yang ternyata berstatus swasta? Menarik buat kita pantau terus perkembangannya.